Halo sahabat, berjumpa lagi kita di channel Ternak Sapi Bali di Alit Arnawo Channel. Oke, kali ini kita berada di kandang yang ada di sawah ya. Ini di belakang kita sapi pedetan kita sedang makan rumput. Nah, di pagi hari ini kembali kita berbagi aktivitas seperti sahabat semula, para peternak pemula khususnya peternak sapi Bali, di mana keadaan sekarang ini pedetan kita sudah kita mandikan dan tentunya sudah kita pantau kesehatannya. Rutinitas kita di kandang ini memandikan, bersihkan kotorannya. Jadi untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tonton videonya sampai habis, karena kita ingin berbagi pengalaman kita tentang upaya kita merawat ternak sapi kita dari pedetan nanti sampai besar, sampai kita pengemukan bisa kita jual berkira-kira lagi 2 tahun ya. Jadi itulah ada yang tahun depan mungkin belum bisa jual, nanti 2 tahun yang akan datang baru kita bisa besar ini. Jadi pengalaman kita kalau pedetan sebesar ini 2 tahun kita baru bisa menjual. Jadi kita di sini memberikan pakan full, pakan hijauan untuk ternak sapi kita. Oke, tonton keseruan video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe ya sahabat. Sapi pedetan yang kita beli kemarin ini harganya 8 juta 1 ekor. Jadi dua ekor ini adalah 16 juta. Kemarin kita beli langsung ke peternaknya. Jadi tangan pertama ini kita beli, tujuan kita adalah sama-sama membantu teman-teman supaya mendapatkan tentunya harga yang kalau kita beli itu lebih mahal ya dari saudagar, karena saudagar itu pasti akan kurang dari 8 juta ini akan dibayar, tapi kalau kita beli mahal jadi 8 juta. Jadi itu adalah hukum pasar, karena saudagar itu dia mutlak membawa harga. Jadi kalau kita bisa membeli sapi itu langsung ke peternaknya seperti ini ya. Jadi pengalaman kita sama-sama bisa mendapatkan nilai keuntungan. Jadi sapinya ini yang kita rawat ini mendapatkan harga yang lebih murah. Oke, aktivitas kita sebagai peternak pemula tentunya memantau peternakan kita, seperti yang kita taruh di sini di kandang terbuka seperti ini, kandangnya di tengah-tengah sawah. Jadi harus kita selalu melihat apakah nafsu makan dan minumnya masih biasa ataupun ada kelainan, tentunya supaya cepat kita bisa mendeteksinya, karena kita mencegah lebih baik daripada mengobati, itu prinsip. Tapi sekarang ini kita akan tetap rutinitas kita itu memberi pakan ya. Nah, ini kemarin tadi sudah kita mandikan dan sudah kita bersihkan kandangnya. Jadi kita usahakan supaya sapi pedetan kita ini merasa nyaman di kandangnya ini. Nah, untuk pakannya sekedar kita berbagi informasi. Pakan yang kita berikan ya, ini kemarin sudah, ini untuk satu hari nih, satu keranjang ini untuk 1 hari. Jadi pakan yang kemarin ini tersisa seperti ini ya, jadi masih ada sedikit. Jadi kita usahakan pakan itu kita terus sediakan di palungannya supaya tidak habis. Nah, untuk seperti sekarang ini mungkin kita akan campur lagi ya supaya tidak terbuang sia-sia. Dan tentunya kita menyediakan pakan hijauan dan airnya juga standby. Jadi kita air garam itu kita sediakan di palungannya supaya dia tuh bisa meminum di saat dia mau minum air minum sudah sedia. Jadi teman-teman, ini adalah rumput yang kita berikan sekarang ini adalah rumput sawah. Nah, itu depannya itu masih ada rumput odot. Jadi kita sebagai peternak pemula tentunya sama-sama belajar, tidak bosan-bosan kita sebagai peternak membagikan informasi, tips-tips kita ya, sekedar sering-sering ringan kita sebagai peternak sapi, khususnya sapi Bali. Harus kita selalu menyediakan pakan, nah, itu kuncinya. Jangan sampai habis di dalam palungannya ini, supaya dia tuh merasa nyaman dan tercukupi kebutuhan pakannya. Jadi kalau dia sudah
Kalau sapi itu tugasnya sekarang ini kita menghukum dia ini dikandangkan seperti ini kan, kalau kita di penjara nih ya. Jadi kita tuh beri makan, dia mandikan, bersihkan kotorannya, itulah. Tapi dianya cuma untuk makan supaya cepat besar. Jadi tentunya kebebasan dia tuh untuk mencari makan keluar tuh tidak bisa seperti di penjara sekarang ya. Jadi kita penjara, walaupun kita berikan pakan, tentunya memberikan pakan hijauannya ini supaya mungkin dagingnya lebih empuk ya. Kalau sapinya itu terlalu banyak bergerak, mungkin katanya dagingnya itu lebih keras seperti kuda dia. Jadi kita usahakan sedikit bergerak sapinya supaya dagingnya itu lebih bagus kualitas dagingnya. Jadi walaupun terkadang kita juga merasa kasihan ya, setiap hari sepanjang waktu, sepanjang bertahun-tahun pendidikan kita taruh di dalam kandang ini. Tapi itu adalah usaha kita untuk mendapatkan hasil tambahan, dan tentunya poin pertama itu supaya dia itu merasa nyaman, kita usahakan untuk selalu menyediakan pakan. Jadi supaya tidak merasa terpenjara, terkekang kebebasan ternak sapi kita itu, kita usahakan senyaman mungkin ya bisa kita berikan di kandang ini, tidak terkena matahari, tidak kena hujan, dan tentunya pakan minum itu harus terjamin. Nah, itulah kodrat kita sebagai peternak, harus menyediakan pakan, karena sapi yang kita kandangkan ini dia mengandalkan dari tangan kita saja. Jadi walaupun rumput di luar sini banyak, tapi kalau tidak kita carikan, tentunya ternaknya tidak makan. Nah, itulah bentuk tanggung jawab kita sebagai peternak, supaya ternak sapi kita itu pertumbuhannya maksimal, dan tentunya kita memanfaatkan pakan yang ada, jangan mengada-ada. Kalaupun tidak ada rumput pakcong, apalagi itu biogen ya, ini sudah ada rumput odot, ini sudah Stunggaro, ini sudah bisa kita aplikasikan ataupun berikan kepada ternak sapi kita ini seperti ini. Jadi kita usahakan memanfaatkan pakan yang ada, walaupun nanti musim kemarau kita manfaatkan ini seperti ini, ada bau pisang, ada lagi pelepah kelapa itu ya, bisa kita berikan untuk ternak sapi kita. Yaitu biasanya sapi Bali itu terkenal dengan daya cernanya, penetrasinya ataupun daya cernanya itu bagus, dan dia tuh mau makan apapun yang kita berikan, apalagi ini musim kemarau, dia rumput kering pun mau dia makan. Nah, dan katanya sekarang ini harus kita poinnya itu apa namanya, air minumnya terus standby, karena dia tuh masih menyusui. Kemarin tuh masih menyusu, jadi kita usahakan tetap mendapatkan cairan supaya itu dia tidak terdehidrasi. Ya sahabat, ini penampakan kita. Sekarang kita akan berikan pakan rumputnya. Mungkin cukup ini 1 hari ya, jadi kita berikan saja semuanya ini. Kita berikan saja semua rumputnya ini supaya 1 hari dia aman. Nah, ini seperti ini. Nanti kan basah-basah itu cepat kering ya, jadi kita taruh sini, dan kita putar yang di bawah ini kita atas taruh supaya mau dia makan. Nah, kita usahakan supaya sapinya itu tidak pilih-pilih pakan, jadi kita biasakan memberikan pakan yang sisa-sisa seperti ini. Kita biasakan memberikan pakan sisa, otomatis dia itu tidak akan pilih-pilih pakan ya. Nah, makanya tadi kita pertama harus kita berikan minum. Nah, berikan garam. Mungkin nanti kalau kita bikinkan ya jamu ya, mungkin teman-teman sudah banyak yang mengetahui jamu yang bisa kita berikan untuk meningkatkan nafsu makan, meningkatkan daya tahan tubuhnya, meningkatkan kalau di sini seperti dingin ya, jadi untuk menghangatkan tubuhnya itu mungkin kita akan berikan jamu-jamuan. Nah, jamu-jamuan itu adalah minuman yang kita berikan langsung ya, seperti ini di embernya ini untuk pakan air minumnya, kita campurkan di sana, tambahkan mineral ya. Jadi mungkin kita mengumpulkan bahan-bahan dulu seperti kunyit, temulawak, dan tentunya jahe. Seperti itu ya, jamu-jamuan itu supaya nanti sapi kita ini mendapatkan nutrisi dan penolak bala, ataupun kalau bilang teman-teman itu penolak bala untuk menghindari virus-virus
supaya tubuhnya itu daya tahan tubuhnya meningkat. Kita berikan nanti jamu-jamuan dia seperti jahe, kunyit, dan temulawak yang nanti kita akan proses sama-sama belajar. Jamu yang kita berikan nanti bisa kita aplikasikan kepada ternak sapi kita. Nah, sekarang ini kita akan berikan rumput semua nih ya. Ya, ini juga karena kita ketahui sapi itu adalah kodratnya adalah makan rumput. Kalaupun nanti rumputnya sulit, kita usahakan bikin pakan mungkin kebanyakan ya. Kalau nanti seperti itu ya, batang singkong itu bisa kita chopper, itu bisa kita berikan pada sapinya. Di musim-musim kemarau itu bisa kita memanfaatkan sistem fermentasi untuk mengawetkan pakan, tentunya supaya pakan melimpah saat sekarang ini bisa kita stok untuk pakan di saat kemarau. Nah, itu sahabat, sapi yang kita rawat ini, semoga ternak sapi di sini yang kita rawat sini bisa kita rawat secara maksimal dan terhindar dari macam-macam penyakit, karena kita ketahui sekarang banyak virus-virus. Makanya kita itu mengurangi pakan pabrikan itu, kita kurangi, kita berikan pakan hijauan yang ada di sekitar kandang kita ini. Jadi kita menekan lalu lintas ataupun menekan barang-barang yang dari luar masuk untuk dikonsumsi ternak kita, karena kita ketahui seperti PMK, LSD itu, virus-virus seperti itu sangat mempengaruhi sekali kesehatan ternak. Nah, Sungkaro, supaya nanti kedepannya bisa kita rawat sapi ini sampai kita jual, tentunya kita nanti akan bikinkan ataupun bikin ramuan jamu-jamuan dia. Kuteja, kunyit, temulawak, dan jahe ya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang mengetahui sama peternak, khususnya yang mengikuti PSM Bayu Sehat, Pak Bayu di Ningrat ya, Bayu Sehat Mandiri. Tentunya kita sama-sama belajar, tentunya kita sistem-sistem atau konsep-konsep yang tentunya bagus kita aplikasikan, karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Jadi kita lewat channel YouTube bisa kita melihat bagaimana cara kita merawat dan bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan pakan-pakan yang ada di tempat seperti kita ini, kita berikan pada sapinya supaya sapinya tetap bisa tumbuh maksimal. Oke, itu aja dulu informasi yang kita bagikan. Salam ngarit dari Bali, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.